Shalom rekan-rekan Tunas sekalian. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita baca dan renungkan firman Tuhan, mari rekan-rekan Tunas siapkan Alkitab. Dan kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang indah di sepanjang hari ini. Juga Tuhan sudah menjaga kami di masa kami tidur dan terbangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat dan bugar. Tuhan, kami akan merenungkan dan membaca firman-Mu. Tuhan memberkati apa yang kami baca dan apa yang kami renungkan dapat kami lakukan ini di hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Rekan-rekan teruna sekalian, kita akan membaca Zakaria 12 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Kadoni ulangi. Zakaria 12 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Ucapan ilahi. Firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu, yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan membuat segala kuda menjadi bingung, penunggangnya menjadi gila atas kaum Yehuda. Aku akan membuka mataku, tetapi segala kuda bangsa akan kubuat menjadi buta. Sesudah itu, kaum-kaum di Yehuda akan berkata dalam hatinya, penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan oleh karena Tuhan semesta alam, Allah mereka. Pada waktu itu, aku akan membuat kaum-kaum di Yehuda seperti anglo berapi di tengah-tengah timbunan kayu, dan seperti suluh berapi di tengah-tengah timbunan bulir gandum. Api keduanya akan menjilat ke kanan dan ke kiri, segala di sekeliling, tetapi Yerusalem selanjutnya akan tetap tinggal di tempatnya yang dahulu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Rekan-rekan teruna yang dikasih dalam Tuhan, Kadoni punya cerita. Kalian pernah tahu yang namanya presiden? Tahu pasti dong. Atau mungkin raja-raja, atau mungkin orang-orang yang penting, atau mungkin juga bisa dibilang pemain-pemain yang dimana dia sangat penting sosoknya. Jadi seperti contohnya presiden. Presiden ketika mau pergi, ketika mau menyambangi kota-kota yang mau ingin dikunjungi, itu pasti ada pengawalan ketat. Itu pasti ada penjagaan cukup ketat. Pengamanan yang terketat ketika Pak Presiden ini atau seorang raja ini mengunjungi kota tersebut yang bisa dibilang kota tersebut itu tingkat kriminalitasnya itu cukup tinggi. Jadi gunanya adanya bodyguard, gunanya kalau di kerajaan atau di kepresidenan itu pas pampres, itu semua gunanya untuk menjaga, melindungi presiden atau raja-raja saat mengunjungi kota-kota yang dimana tingkat kriminalitasnya tinggi. Untuk menyambung ke bacaan firman kita hari ini, renungan kita hari ini, perlindungan ekstra ketat juga dilakukan Tuhan teman-teman atau rekan-rekan. Terhadap siapa? Bangsa Israel itu sendiri. Yehuda dan secara khusus Yerusalem. Pembacaan perikop kita pada hari ini, kitab Zakaria, yang pasal 12 hari ini dibuka dengan apa? Pernyataan Tuhan tentang kebesarannya. Ya. Dialah yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh di dalam diri manusia.
itu ada di pasal yang pertama. Maaf, itu di ayat yang pertama. Jadi dengan kuasa yang maha dahsyat tersebut, Tuhan melindungi umatnya. Tuhan melindungi bangsa Israel secara khusus. Jadi bangsa Israel ini pun mendapat perlindungan juga dari Tuhan. Dengan kuasa yang maha dahsyat tersebut, Tuhan mampu menjaga bangsa Israel, melindungi bangsa Israel dari segala macam berbahaya. Bahkan dalam perjalanannya, bahkan dalam kondisi mungkin berperangnya, Tuhan selalu menjaga mereka. Dan Tuhan juga melindungi bangsa Israel dan umatnya dari segala apa? Juga dari segala bangsa di sekelilingnya. Di pada ayat yang kedua sampai yang kelima itu sudah menyatakan, bahkan di tengah-tengah timbunan kayu, Yehuda juga akan dibuat seperti suluh berapi. Ya, sobat-sobat teruna yang dikasih dalam Tuhan, ketika Tuhan menjanjikan memulihkan umatnya, memulihkan bangsa Israel, atau memulihkan manusianya, maka dia akan melindungi mereka dengan kemahakuasaannya, dengan yang sangat luar biasa. Saat ini, rekan-rekan teruna atau bangsa kita terkhusus sedang mengalami pandemi COVID-19 atau pandemi COVID-19. Ya. Kita sama-sama berjuang. Dari mulai presiden sampai yang ke masyarakatnya. Kita sama-sama berjuang untuk apa? Untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dari segala apa? Kondisi keterpurukan, kondisi ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID ini. Bahkan sakit penyakitnya. Walaupun demikian, yakinlah bahwa Tuhan juga menjaga kita. Tuhan juga melindungi kita. Tuhan juga mendampingi kita. Yakin juga Tuhan segera memulihkan bangsa Indonesia dari COVID-19 maupun dari hal-hal yang tidak baik untuk menjaga dan melindungi bangsa Indonesia dan kita, terkhususnya kita. Tuhan juga menjaga dan mengawal kita dengan sistem perlindungan yang cukup ketat, sangat ketat, ekstra ketat. Yang mendatangkan apa? Kalau kalian dijaga, kalau kita dijaga, itu kita rasanya apa sih? Aman, ya, nyaman. Kita nggak pernah merasa takut akan apa hal yang kita lakukan di hari lepas harinya. Karena apa? Karena kita percaya sama Tuhan. Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita dengan ekstra ketat sekali lagi. Tuhan menjaga kita dan melindungi kita cukup ketat, sangat ketat. Jadi karena itu serahkanlah segala kekhawatiran teman-teman atau rekan-rekan teruna sekalian yang pada pagi hari ini membaca dan merenungkan firman Tuhan. Letakkanlah keresahan itu, letakkanlah kekhawatiran itu kepada Tuhan. Percayakan semua pada Tuhan. Bahwa Tuhan mampu melindungi kita, Tuhan mampu menjaga kita dengan apa? Dengan segala kekuasaannya. Tuhan menjaga itu. Tuhan mampu menjaga kita sangat-sangat ketat. Juga sobat teruna perlu pahami, percayalah bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat. Akan apa? Akan pemeliharaannya. Sobat teruna juga dalam mengarungi setiap kegiatan, setiap badai kesusahan, kehidupan, tetaplah berpegang sama teguh dengan perjanjian atau penyertaan Tuhan. Kita harus sama-sama percaya bahwa Tuhan adalah menjadi pelindung kita yang baik dan terpercaya. Jadi, rekan-rekan teruna, serahkanlah segala khawatir kalian, keresahan kalian, letakkan semua itu kepada Tuhan. Dan percaya, Tuhan akan memberikan yang terbaik, Tuhan akan memberikan yang sangat manis, dan juga Tuhan akan menjaga kita
memelihara kita dengan kasih-Nya. Amin. Rekan-rekan teruna, sebelum kita menyelesaikan renungan hari ini, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Tuhan, kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan mau berkati kami, Tuhan mau jaga dan lindungi kami. Tuhan, buatlah kami selalu percaya akan janji-Mu, akan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Tuhan, bantu kami memberikan segala keresahan kami, segala kekhawatiran kami hanya pada-Mu saja Tuhan. Dan kami yakin Tuhan akan terus menjaga kami dengan kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Amin. Rekan-rekan teruna, renungan hari ini sudah selesai. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.